Saudaraku, tren peningkatan angka perceraian di Aceh Tengah sepanjang tahun 2025 tercatat di Mahkamah Syariah Takengon. Hingga Agustus 2025 tercatat lebih dari 350 permohonan perceraian telah diajukan, dengan mayoritas berupa cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Data dari Mahkamah Syariah menunjukkan dari Januari hingga Juli 2025 terdapat 260 permohonan perceraian dan sebanyak 207 diantaranya adalah cerai gugat. Tren ini menunjukkan potensi angka perceraian kembali menyentuh angka 500 kasus hingga akhir tahun, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2024. Berikut penelusuran reporter tribunkayo.com bersama Panitera Muda Hukum Mahkamah Syariah Takengon Agus Hardiansyah mewakili Ketua Mahkamah Syariah Takengon Win Syuhada. Untuk perkara 2024 yang Mahkamah Syariah Takengon tangani itu untuk perkara perceraian yang masih mendominasi. Nah, itu di angka sekitar 530-an perkara. Itu sudah termasuk perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Nah, itu yang dapat pastinya, angka pastinya itu di cerai talak 154 perkara, cerai gugat itu 368 perkara. Nah, untuk selanjutnya itu perkara dispensasi kawin atau pasangan yang ingin menikah tetapi masih di bawah umur dan KUA tidak menerima. Itu ada 118 perkara permohonan dispensasi kawin, dan ini mungkin angka yang tinggi untuk di Aceh karena dari beberapa penelitian Aceh Tengah termasuk yang paling tinggi menerima perkara dispensasi kawin. Selanjutnya itu ada perkara ya isbat nikah atau perwalian, yang itu angkanya tidak terlalu tinggi dan itu memang ya mereka tidak punya buku nikah ataupun penetapan ahli waris untuk keluarganya yang sudah meninggal, itu angkanya tidak terlalu tinggi. Yang tinggi ini hanya di perceraian, itu cerai gugat dan cerai talak itu 522 perkara untuk tahun 2024, dan dispensasi kawin itu 118 perkara. Mungkin itu, Bang. Kemudian untuk tahun 2025 ada Pak? Untuk tahun 2025 itu kalau untuk perceraian sekitar, ini kan masih bulan 8, Bang. Masih bulan 8 itu udah menyentuh angka 350-an juga. 350 perkara. Jadi mungkin bisa dapat dengan dipastikan nanti masih ada 4 bulan ke depan itu bisa menyentuh angka 500-an juga. Itu yang terbanyak cerai gugat. Ya, cerai gugat. Karena rata-rata di Mahkamah Syariah Takengon ini per tahunnya itu menerima perkara itu 800, 900 sampai 1000 juga. Sampai 1000, dan itu 50%-nya itu perceraian. Nah, untuk penyebabnya sendiri apa ini Pak yang menjadi penyebab perceraian ini? Kalau penyebabnya kan banyak itu, Bang. Ada macam-macam lah, ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, terus ada zina, ada mabuk, ada judi, meninggalkan salah satu pihak ataupun salah satu pihak dihukum penjara, KDRT. Nah, untuk di Mahkamah Syariah Takengon itu yang tertinggi itu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Itu untuk tahun 2024 aja 75% dari jumlah perkara perceraian yang diterima itu penyebabnya perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus. Nah, kemudian bagaimana langkah Mahkamah Syariah ini dalam langkah preventif gitu Pak? Apakah ada kegiatan preventif untuk mencegah hal ini terjadi Pak? Mahkamah Syariah ini kan kami tidak bisa memberikan tidak bisa mencegah secara langsung. Betul. Tetapi Mahkamah Syariah sekarang sudah ada peraturan terbaru, yaitu untuk menekan angka perceraian. Itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002, pokoknya peraturan Mahkamah Agung lah, bahwasanya kalau perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran itu harus berpisah minimal 6 bulan baru bisa dikabulkan. Nah, kalau belum 6 bulan itu majelis hakim tidak mengabulkan. Ya, karena itu tadi mungkin itulah langkah pemerintah pusat dan diinstruksikan ke kami di daerah sebagai Mahkamah Syariah Kabupaten Kota, bahwasanya untuk mencegah tingginya angka perceraian, kalau perkara perceraian diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, suami istri itu harus berpisah minimal 6 bulan. Iya. Nah, kemudian bagaimana langkah Mahkamah Syariah ini dalam langkah preventif gitu Pak? Apakah ada kegiatan preventif untuk mencegah hal ini terjadi Pak? Mahkamah Syariah ini kan kami tidak bisa memberikan tidak bisa mencegah secara langsung. Betul. Tetapi Mahkamah Syariah sekarang sudah ada peraturan terbaru, yaitu untuk menekan angka perceraian. Dan Mahkamah Agung lah, bahwasanya kalau perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran itu harus berpisah minimal 6 bulan baru bisa dikabulkan. Nah, kalau belum 6 bulan itu majelis hakim tidak mengabulkan. Ya, karena itu tadi mungkin itulah langkah pemerintah pusat dan diinstruksikan ke kami di daerah sebagai Mahkamah Syariah Kabupaten Kota, bahwasanya untuk mencegah tingginya angka perceraian, kalau perkara perceraian diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, suami istri itu harus berpisah minimal 6 bulan. Iya. Baru dapat dikabulkan. Nah, kemudian kita ulas sedikit terkait dispensasi nikah Pak. Ya. Jadi untuk di Aceh Tengah sendiri terkait dispensasi nikah ini rentang usia yang paling dominan Pak. Ya. Kemudian yang lebih banyak itu yang diberikan dispensasi laki-laki atau perempuannya Pak. Ya. Kalau untuk dispensasi di Mahkamah Syariah Takengon itu termasuk tinggi, itu tahun 2024 aja hampir 120 perkara. Nah, itu rata-rata usianya itu 14 sampai 16 tahun. Bahkan ada juga, cuman tidak banyak, yang umur 12 tahun itu sudah mengajukan dispensasi kawin. Nah, ini mungkin kenapa tinggi dispensasi itu, berubahnya peraturan bahwasannya yang boleh menikah itu umur 19 tahun. Iya, betul. Kalau dulu kan masih umur 16 tahun. Kalau sekarang kan sudah 19 tahun, makanya angka dispensasi kawin di Aceh Tengah lumayan tinggi. Nah, kemudian sedikit Pak. Nah, jadi yang disampaikan juga tadi angka yang paling banyak ditangani Mahkamah Syariah itu perceraian dan dispensasi nikah Pak. Iya. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi Pak? Ada lain Pak yang paling banyak ditangani?
Nah, kalau kewarisan lumayan juga, Bang. Kewarisan. Kalau kewarisan itu karena kan kalau kewarisan agak berat perkaranya dan dia penyelesaiannya pun mungkin nggak bisa 2 bulan 3 bulan, itu sampai mungkin ada yang setahun pun belum selesai. Itu kalau untuk kita bandingkan dengan saker-saker lain yang ada di Aceh, itu lumayan tinggi di Aceh Tengah perkara kewarisan. Nah, perkara kewarisan ini kan menyangkut dengan harta benda yang ditinggalkan oleh ahli waris, oleh pewaris, tetapi ahli waris tidak ada kesepakatan ataupun tidak ada perdamaian, makanya diajukan ke Mahkamah Syariah Takengon. Nah, untuk 2024 itu perkara kewarisan ada 14 perkara. Nah, kalau 14 perkara ini ya lumayan banyak. Nah, kalau dibandingkan dengan saker-saker yang lain, biasanya itu rata-rata saker kalau sudah di atas 10 itu sudah lumayan banyak, Bang, kalau perkara kewarisan.